Perkenalkan, nama saya Sisla Mada Gustia dengan NPM 2241-1214. Saya akan mempresentasikan video pemasaran yang pertama, yaitu konsep dasar pemasaran. Konsep dasar pemasaran. Pengertian konsep dasar pemasaran. Pemasaran adalah konsep yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, dan mengalahkan kompetitor. Konsep pemasaran berfokus pada pemahaman terhadap kebutuhan konsumen untuk menciptakan hubungan yang menguntungkan dengan perusahaan. Biasanya, konsep pemasaran disebut juga dengan konsep marketing. Konsep pemasaran memanfaatkan data pemasaran untuk memetakan kebutuhan dan keinginan konsumen agar strategi pemasaran berjalan dengan lebih efektif. Seperti materi promosi untuk konsumen yang ingin membeli produk dengan harga rendah dan materi promosi untuk konsumen yang ingin membeli produk dengan harga tinggi. Dalam konsep pemasaran, terdapat 3 hal yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, kebutuhan. Suatu barang yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep pemasaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan adalah konsep pemasaran sosial. Yang kedua, keinginan. Suatu barang atau jasa yang diinginkan seseorang. Konsep pemasaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan adalah konsep penjualan. Dan yang terakhir, tuntutan. Saat kebutuhan dan keinginan didukung oleh kemampuan, secara tidak langsung akan muncul tuntutan. Konsep pemasaran yang dapat memenuhi tuntutan konsumen adalah konsep produk. Tujuan dari konsep pemasaran adalah untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara penjual dengan pembeli yang menjadi targetnya. 5. Konsep pemasaran dalam bisnis. Konsep pemasaran dalam bisnis umumnya dibedakan menjadi 5 jenis sesuai dengan tahapan dalam perusahaan sebagai berikut. 1. Konsep produksi. Konsep produksi berfokus pada efisiensi proses produksi yang memenuhi ekspektasi konsumen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa konsumen ingin mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Dengan demikian, konsep ini menjadi usaha perusahaan dalam mengoptimalkan proses produksi yang akan dilakukan, sehingga dapat mengefisiensi waktu. Kelebihan, produk massal dapat menekan harga produk dan menguntungkan konsumen. Ketersediaan produk membuat produk mudah dijangkau dengan harga yang lebih murah. Ketersediaan produk membuat hubungan dengan pemasok menjadi lebih erat. Dan kekurangannya, yang pertama, konsep produksi lebih fokus pada efisiensi proses produksi dan sering kali mengorbankan kualitas produk. Yang kedua, kebutuhan konsumen menjadi kepentingan sekunder, sebab dalam konsep produksi, produsen tidak menargetkan segmen tertentu. Dan yang terakhir, cenderung tidak relevan dengan kondisi pasar saat ini karena produk diproduksi secara massal. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk didasari pada keinginan konsumen untuk memiliki produk berkualitas yang dapat berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, sebagian besar konsumen akan mencari alternatif produk inovatif yang bersedia di pasar. Dengan demikian, perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran yang berfokus pada keinginan dan inovasi produk secara terus-menerus. Kelebihan. Yang pertama, kualitas produk menjadi prioritas yang bisa mendatangkan keuntungan. Yang kedua, konsep produksi berfokus pada usaha memenuhi kebutuhan konsumen dan membangun rasa ingin tahu konsumen. Yang ketiga, konsep produk dapat menciptakan profit margin yang tinggi dengan menawarkan produk dengan harga relatif lebih massal dengan kualitas sebanding. Kekurangannya, yang pertama, tidak dapat menjangkau konsumen yang memilih produk dengan standar yang harga yang lebih rendah. Dan yang kedua, tidak memperhatikan kepentingan konsumen, dengan demikian fitur produk tidak relevan dan tidak praktis. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan atau selling adalah usaha perusahaan dalam mengembangkan suatu produk tanpa mempertimbangkan kebutuhan konsumen.
Konsep ini memiliki prinsip jika konsumen akan membeli produk mereka jika penjualan dilakukan secara agresif. Pada praktiknya, perusahaan akan fokus untuk menjual produk dan tidak menghabiskan waktu untuk membangun hubungan dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsep ini tidak memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Kelebihannya yang pertama, perusahaannya hanya fokus pada kegiatan pemasaran dan penjualan. Yang kedua, perusahaan tidak perlu merasa khawatir dengan stok produk yang tidak terjual. Dan yang ketiga, meningkatkan volume penjualan di tengah persaingan yang semakin ketat. Dan kekurangannya, yang pertama mengabaikan kebutuhan konsumen sebab hanya fokus pada penjualan produk. Dan yang kedua, mengabaikan feedback konsumen sehingga mendapat banyak komentar negatif. Dan yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menempatkan konsumen sebagai fokus utama dengan cara memahami kebutuhan konsumen dengan menjalankan riset mulai dari konsepsi produk hingga penjualan. Selanjutnya, perusahaan juga akan melakukan penelitian lebih lanjut melalui feedback yang diberikan konsumen. Dengan menerapkan konsep pemasaran, perusahaan percaya bahwa value yang didapatkan akan menjadi lebih baik jika berhasil memenuhi kebutuhan konsumen. Kelebihannya, memahami konsumen lebih dalam dengan melakukan riset pasar. Yang kedua, mempromosikan produk ke konsumen dengan pendekatan yang spesifik. Dan kekurangannya, yang pertama membutuhkan biaya pemasaran yang lebih besar. Yang kedua, memakan lebih banyak waktu dan usaha untuk membuat sebuah kampanye. Dan yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial, tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep pemasaran sosial juga berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Saat menerapkan konsep ini, perusahaan perlu memperhatikan 3 hal sebelum menetapkan kebijakan pemasaran, yaitu keuntungan perusahaan, kepuasan dan keinginan konsumen, serta kepentingan publik atau masyarakat. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan loyalitas konsumen melalui produk ramah lingkungan. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kekurangannya yang pertama, segmen yang lebih spesifik sebab hanya menarik konsumen yang memiliki fokus pada isu sosial. Yang kedua, harga produk cenderung lebih mahal untuk menutupi biaya sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi 1 pemasaran. Terima kasih.